Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Di sini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang dagu sibu, yaitu tentang penggunaan dan penyimpanan obat dengan baik dan benar. Di sini kami beranggotakan Tasya Agustin Pramudianingrum, Ia Sisinta, dan Vetika Yunitasari. Kami dari kelas 3A, jurusan farmasi. Apa sih dagu itu? Dagu sibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Tujuan di dagu sibu ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan penggunaan obat yang baik dan benar. Next. Yang pertama itu adalah yaitu dapatkan obat di tempat yang resmi. Tempat yang mendapatkan izin resmi yaitu adalah apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas, serta rumah sakit. Obat itu ada penggolongannya berdasarkan tanda pada kemasan, yaitu ada 4 golongan. Yang pertama itu adalah yang warna hijau, itu obat bebas. Lalu yang kedua ada obat bebas terbatas. Yang ketiga dengan warna merah yang ada lambang K di tengahnya, yaitu obat keras. Dan yang terakhir adalah obat golongan narkotika. Yang pertama itu ada obat bebas. Obat ini dapat dibeli bebas tanpa reseptor di apotek atau toko obat berizin lainnya. Contoh obat bebas ini adalah seperti Oralit, paracetamol, dan vitamin C IP. Yang kedua ada obat bebas terbatas dengan lambang warna biru. Obat ini dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin dan terdapat peringatan P1 sampai P6. Contoh dari obat ini adalah quinine, Pyrantel, Miconazole, dan iodine povidone. Tanda peringatan pada obat bebas terbatas itu ada 6. Yang pertama, itu obat keras, bacalah aturan pakai. Yang kedua, obat keras yang untuk kumur dan nggak boleh ditelan. Contoh dari obat keras P nomor 2 itu seperti betadine khusus untuk kumur. Lalu yang ketiga ada obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, seperti salep, krim, dan gel. Lalu yang keempat, itu ada obat keras hanya untuk dibakar. Obat keras yang dibakar ini dulu ada obat untuk asma. Namun saat ini sudah tidak boleh diedarkan dan tidak boleh diperjualbelikan. Lalu yang nomor 5, itu obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang nomor 6, itu ada obat. Lalu yang keempat ada obat keras dengan lambang K di tengahnya. Obat ini harus dibeli menggunakan resep dokter, seperti Codipron. Namun ada beberapa obat keras yang boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan itu termasuk dalam OA. OA itu adalah obat wajib apotek sehingga eh, dapat dibeli tanpa resep dokter, tapi ada minimum pembeliannya. Contoh obat yang termasuk dalam OA yaitu ada acyclovir, antalgin, salbutamol, dan ranitidin. Lalu yang terakhir, ini ada obat golongan narkotika. Obat ini harus dibeli menggunakan resep dokter dan dalam penggunaannya harus dilaporkan. Contoh dari obat ini adalah kodein. Kodein ini adalah untuk obat batuk, namun kodein ini harus menggunakan resep dokter karena ini termasuk golongan narkotika dan takut disalahgunakan pada para
pasien. Selanjutnya, saya menjelaskan yang kedua, yaitu gunakan obat sesuai aturan penggunaannya. Sebelum menggunakan obat, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada dosis, yang kedua ada aturan, dan yang ketiga ada lama penggunaan. Yang pertama, dosis. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Yang kedua, ada aturan. Aturan berkaitan dengan frekuensi minum obat karena kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Sehingga waktu meminum obat harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Misalnya, obat diminum 2 kali sehari 1 tablet, sehingga pada 1 hari itu obat diminum 2 kali pada pagi hari dan malam hari. Yang ketiga, ada lama penggunaan. Lama penggunaan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Dan yang harus diperhatikan juga sebelum menggunakan obat, dipastikan kondisinya baik dan tidak rusak. Yang ketiga, simpan obat dengan cara yang benar. Perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat. Misalnya, simpan pada suhu ruang. Dan letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan hindari dari cahaya matahari langsung. Lebih baik obat ditempatkan di kotak obat. Selanjutnya, jangan lepas etiket yang terdapat pada kemasan obat. Untuk yang terakhir ada Bu, yaitu buang obat dengan cara yang benar. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk yang kedua, obat, tablet, atau kapsul harus dihancurkan dan dimasukkan ke dalam plastik dicampur dengan tanah, air, atau limbah lainnya. Dan untuk yang ketiga, obat sirup, buang isinya terlebih dahulu pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus dirobek atau digunting sebelum dibuang. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Dan jangan lupa konsultasi kepada apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Izin teman-teman, apakah boleh mengajukan pertanyaan? Ya, silahkan. Oke, terima kasih ya. Tadi paparannya sangat luar biasa. Jadi saya sampai tahu tentang dagu sibu ini. Tadi menarik banget presentasinya teman-teman. Nah, di sini aku ingin nanyain terkait obat nih. Jadi kan kita tahu ya, kalau obat itu kan ada beberapa kemasan, ya kan? Ada yang kemasannya itu eh, dia itu dengan apa namanya dengan botol, dengan yang seperti biasanya yang udah kita tahu. Nah, dan yang lain-lain. Nah, sekarang di sini aku ingin bertanya kepada kelompok teman-teman semua, setelah obat itu kita buka, apakah obat itu ada batas konsumsi wajarnya? Katakan setelah obat itu saya buka, terus berapa lama sih obat itu harus aku habisin ketika sudah aku buka dari kemasannya? Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab.
Jadi, pada setiap kemasan itu ada tulisan EXP dan BUD. EXP itu adalah batas waktu penyimpanan obat yang masih bisa digunakan selama obat masih disegel. Kalau BUD itu adalah Beyond Use Date. Ini adalah batas waktu penyimpanan obat setelah segel terbuka. Jadi, kalau segel dari obat itu udah dibuka, berarti itu adalah masa BUD obat tersebut akan berlaku. Contoh dari obat Contoh dari sediaan obat yang pertama itu adalah sirup. Sirup itu memiliki masa penyimpanan kurang lebih 35 hari jika obat itu mempunyai pengawet. Kalau obat yang tanpa pengawet itu masa penyimpanannya kurang lebih adalah 14 hari. Lalu yang kedua itu ada obat tetes mata yang seperti contohnya adalah Insto. Insto itu maksimal penyimpanannya itu 4 minggu atau 1 bulan. Tidak boleh lebih dari itu. Takutnya obat tersebut terkontaminasi selama masa penggunaannya. Jadi setiap obat itu semua ada masa batas waktu penyimpanannya. Jadi tidak boleh kayak semisal nih kan banyak ibu-ibu yang kadang obat sirup anakku masih banyak nih, jadi nggak apa-apa buat disimpan aja biar nanti suatu saat kalau anak aku sakit aku kasih obat ini aja nggak usah beli lagi. Nah itu nggak boleh. Jadi semua obat itu ada waktu masa penyimpanannya. Takutnya kalau disimpan terlalu lama itu kandungan zat aktif dalam obatnya itu udah nggak bisa apa ya nggak bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Gitu, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh nanya lagi, teman-teman? Iya, silahkan. Terkait obat tadi ya, kan ada yang namanya EXP, ada yang namanya BUD. Nah, seperti yang udah dicontohin tadi, obat seperti contohnya sirup tadi ya. Sirup kalau udah dibuka, seyogianya harus dikonsumsi selama rentang waktu sekian. Nah, sekarang kalau misal nih, seperti contoh ibu-ibu tadi ya, dia udah buka sirup, terus kemudian sirupnya itu dikonsumsi terus sampai sirupnya itu habis. Nah, sekarang ada nggak sih kayak efek samping dari obat yang digunakan terus-menerus seperti itu sampai obatnya itu benar-benar habis gitu? Untuk setiap obat itu ada efek sampingnya ya. Entah itu sirup, obat tetes mata, ataupun obat dalam bentuk tablet. Nah, semua obat itu akan mempunyai efek samping tergantung penggunaannya tepat atau tidaknya. Kebanyakan efek samping muncul kalau penggunaannya selama jangka panjang, seperti paracetamol. Paracetamol itu adalah obat yang nggak bisa digunakan dalam waktu jangka panjang. Kenapa? Karena obat ini eh, dapat dapat merubah obat tersebut menjadi obat toksik yang berbahaya bagi manusia. Dan obat itu memang harus dalam pengawasan dokter. Jadi nggak boleh sembarangan beli obat. Dan kita kayak cari di Google nih, contoh apa namanya, efek samping dari obat ini apa. Itu nggak bisa. Kita harus tanya sama dokter ataupun sama apoteker yang ada di apotek tersebut atau rumah sakit tersebut. Aman nggak obatnya ini kalau dikonsumsi dalam jangka panjang atau harus kalau udah sembuh ya udah obatnya nggak diminum lagi. Semua itu
semua obat akan mempunyai efek samping. Entah itu efek samping yang minimal ataupun maksimal. Jadi, untuk obat yang seperti itu perlu kontrol ke dokter. Kayak contohnya kan untuk penggunaan jangka lama, itu contohnya adalah obat untuk hipertensi dan diabetes. Nah, itu kan dalam pengawasan dokter ya. Jadi, itu nggak apa-apa untuk dikonsumsi dalam jangka lama, karena pasien tersebut ada di bawah pengawasan dokter. Tapi kalau kayak beli obat yang kayak paracetamol, obat pusing, ataupun obat lainnya, itu nggak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Takutnya ya itu tadi, obat tersebut bisa berubah menjadi yang obat toksik bagi tubuh kita. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas? Siap, cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, kan obat ada yang pemakaian luar. Nah, kalau misalnya itu di luar batas tanggal kedaluarsa gitu, masih boleh dipakai enggak? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Anissa. Jadi penggunaan obat luar yang telah melewati batas kedaluarsanya itu lebih baik dihentikan penggunaannya. Karena obat yang telah melewati waktu kedaluarsa itu menyebabkan zat aktif obat secara kimiawi menjadi tidak stabil dan juga perubahan efektivitas obat. Sehingga produk obat menjadi toksik dan berbahaya bagi pasien dan dapat meningkatkan risiko kontaminasi. Sehingga jika obat sudah melewati batas kedaluarsa lebih baik tidak digunakan lagi dan obat bisa langsung dibuang dengan tata cara yang benar. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas, Mbak Tasya. Terima kasih. Baik. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Tidak. cukup, Pak. Jika tidak, terima kasih telah berkenan untuk hadir di penyuluhan Dagusibu pada hari ini, sehingga kami dapat melengkapi tugas praktikum online komunikasi farmasi yang ditugaskan oleh dosen kami, yaitu Ibu Apoteker Nur Atika MSc. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan bisa meninggalkan Zoom saat ini.